Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Rusdianto dari kelas 71 akan menceritakan sejarah singkat tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi, merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Kerajaan ini terbagi dalam dua dinasti utama yang memerintah secara bergantian, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Berdasarkan Prasasti Canggal tahun 732 Masehi, Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, seorang raja dari dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu Siwa. Prasasti ini menyebutkan bahwa Sanjaya adalah raja yang bijaksana dan kuat, serta berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ibu kota kerajaan pada masa ini berada di Medang, yang terletak di sekitar wilayah Kedu, Jawa Tengah. Namun, sekitar abad ke-8, kekuasaan di Mataram beralih ke dinasti Shailendra, yang membawa pengaruh agama Buddha Mahayana. Dinasti ini dikenal karena hubungannya yang erat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan pembangunan berbagai candi Buddha megah seperti Candi Borobudur. Pada masa kejayaannya, terjadi persaingan antara kedua dinasti tersebut. Dinasti Sanjaya yang berpusat di daerah pedalaman Jawa cenderung memperkuat budaya Hindu, sedangkan dinasti Shailendra lebih berorientasi ke maritim dan memiliki hubungan dagang yang luas dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam persaingan ini adalah Rakai Pikatan, seorang raja dari dinasti Sanjaya yang menikahi Pramodawardhani, putri dari dinasti Shailendra. Pernikahan ini berhasil menyatukan kedua dinasti dan membawa periode kemakmuran bagi Mataram kuno. Rakai Pikatan juga dikenal sebagai pendiri Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Pada awal abad ke-10, kerajaan Mataram menghadapi ancaman dari luar, terutama dari Sriwijaya. Selain itu, aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang sering terjadi diyakini menjadi faktor utama yang menyebabkan perpindahan ibu kota. Pada masa pemerintahan Empu Sindok, ibu kota kerajaan dipindahkan ke wilayah Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana. Pemindahan ini menandai berakhirnya era Mataram kuno di Jawa Tengah dan awal dari perkembangan baru di Timur. Mataram kuno merupakan kerajaan agraris yang sangat bergantung pada kesuburan tanah di dataran tinggi. Struktur pemerintahan terdiri dari raja sebagai penguasa tertinggi, didukung oleh pejabat kerajaan yang disebut rakai, yang bertugas mengelola wilayah-wilayah kecil. Masyarakatnya hidup dari pertanian dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat, yang terlihat dari pembangunan berbagai candi besar. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Mataram kuno. Raja dianggap sebagai pemimpin spiritual yang mendapatkan mandat dari dewa. Kepercayaan Hindu Siwa dan Buddha hidup berdampingan, yang terlihat dari banyaknya prasasti dan arca peninggalan zaman tersebut. Setelah perpindahan ke Jawa Timur, bekas wilayah Mataram kuno di Jawa Tengah perlahan-lahan kehilangan peran strategisnya. Wilayah ini akhirnya menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan penerus seperti Kediri dan Majapahit. Meski demikian, jejak kejayaan Mataram kuno masih terlihat dalam budaya dan arsitektur Jawa hingga saat ini. Dengan warisan budaya yang kaya, kerajaan Mataram kuno menjadi fondasi penting bagi perkembangan peradaban di Nusantara, terutama dalam bidang keagamaan, seni, dan pemerintahan. Sekian cerita singkat tentang kerajaan Mataram kuno dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.